Shalom, senang bisa menyapa saudara-saudari sekalian pada ibadah online minggu ini. Ibadah ini dapat Anda saksikan setiap saat di YouTube Official GBI Putra. Doa malam diadakan pada hari Selasa dan hari Jumat pukul 8 malam di Instagram @sukirno_tarjadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami berdoa memohon Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita bersatu hati dalam memuji dan menyembah Tuhan. Mari juga kita ikut menyanyi dan memuji nama Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan dan layak dipuji. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Apa kabar ibu bapak sekalian? Saya percaya kita semua sehat dalam Tuhan, amin. Dan saat ini kita memasuki masa untuk suasana Pentakosta. Dan mari kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa apabila Tuhan naik ke sorga, Dia akan mencurahkan roh bagi kita, roh penolong yang akan nolong saudara dan saya. Dalam minggu-minggu Pentakosta ini, mari sama-sama kita merenungkan betapa baiknya Tuhan kita. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Haleluya! Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Oh, dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Oh, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Oh, puji Allah yang kekal. Perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Oh, dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Oh, kerajaan
bagi kakiku dan terang pada jalan-jalanku. Amin. Mari kita terbang bagaikan Raja Wali, menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak pernah menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita aman bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Dia yang menuntun langkah hidup kita. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, amin. Ku kan aman di dalam-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rencana-Mu melebihi rencanaku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari sama-sama kita mau terbang bagaikan Raja Wali. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Sebab firman-Mu teguh menopang. Di dalam-Mu ku kan aman. Dalam-Mu ku kan aman. Dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita aman bersama Yesus. Amin. Haleluya. Sebab Dia adalah penolong kita. Amin. Ibu bapak yang terkasih,
Mari saat ini kita akan memberikan persembahan. Di layar Ibu Bapak sudah tertera nomor rekening dan Ibu Bapak bisa scan QR dari GBI Putra. Sebelum kita memberi, mari kita akan berdoa. Biar kita beri dengan sukacita hati kita kepadanya. Bapak, kami sungguh bersyukur memasuki masa Minggu Pentakos, di mana Engkau mencurahkan kuasa-Mu, Roh Kudus bagi kami, supaya kami tidak sendiri, tapi kami punya penolong, yaitu Roh Kudus yang Engkau kirim bagi kami. Dan saat ini Bapa, sebelum Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, kami akan memberikan persembahan. Biar kami beri dengan penuh sukacita hati kepadamu. Berkati Ibu Bapa yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dia Bapa yang setia. Dan dia tidak pernah ingkar janji dalam hidup saudara dan saya. Dia selalu menuntun tiap langkah hidup kita. Mari Ibu Bapa berikan persembahan. Sama-sama puji dia. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Ibu Bapak sama-sama kita naikkan pujian ini bersama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Sebab Engkau Bapa yang kekal, yang selalu memulihkan hidup kami, menyembuhkan yang sakit. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudari sekalian semuanya, Bapak Ibu sekalian, Shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita di GBI Putra. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut ibadah ini, Bapak Ibu disambut dengan penuh sukacita. Dan khusus pada minggu ini, saya memutuskan untuk menambahkan satu pembahasan lagi dalam seri khotbah tentang uang dalam hidup orang percaya. Saya pikir 4 kali sudah cukup, tapi rupanya saya merasa bahwa kita perlu satu kali lagi untuk bicara topik-topik tertentu mengenai soal yang penting ini. Nah, sebelum itu mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan dan kita memohonkan pertolongan Roh Kudus supaya kita terima berkat besar dari firman Tuhan ini. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tambah gelap ini, biar terang firman-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Itu sebabnya pada hari ini kami memohonkan Roh Kudus boleh bekerja dengan sangat amat leluasa di tengah-tengah kami, di antara kami, dalam diri kami, sehingga pada hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh terima satu berkat besar. Pakailah hamba-Mu pada hari ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan, petunjuk Tuhan buat kami sekalian. Dan Tuhan, kiranya setiap kami diberikan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidaklah kembali sia-sia, tapi dia boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Sebagian Bapak Ibu sekalian barangkali asing dengan istilah kripto atau cryptocurrency, mata uang kripto. Ya. Ini adalah sesuatu hal yang memang baru di dalam kehidupan masyarakat pada zaman ini. Secara sederhana, cryptocurrency itu adalah sebenarnya mata uang digital. Jadi, mata uang yang adanya hanya di dunia seperti internet, dunia virtual.
Tapi ini adalah mata uang yang bisa dipakai untuk jual beli sekalipun masih sangat amat terbatas. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun-tahun akan datang. Ya, mungkinkah cryptocurrency ini, mata uang kripto ini bisa semakin diterima di masyarakat atau justru dia kemudian akan berubah bentuknya, kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Nah, kripto ini sangat populer di kalangan anak muda, sangat amat populer. Nah, kalau umpama ada yang bilang demikian, Pak, saya udah 60-an, Pak, nggak minat sama sekali yang kayak gitu-gitu. Barangkali Bapak Ibu sekalian bisa memberikan jawaban atau bimbingan kalau ditanya oleh anak-anak, ya. Siapa yang menciptakan yang namanya cryptocurrency ini, ya? Orang yang memiliki keahlian komputer dengan komputer yang canggih sekali itu bisa menciptakan mata uang kripto ini, ya. Kalau gitu siapa saja bisa menciptakan asal dia punya keahliannya. Memang benar, ya. Siapa saja yang bisa menciptakan yang namanya cryptocurrency ini, mata uang kripto ini. Dan di dunia saat ini ada lebih dari 6.700 jenis mata uang kripto ini yang bisa diperdagangkan, ya. Yang paling terkenal namanya Bitcoin. Proses membuat uang ini, ya, itu sebenarnya orang mencetak uang lah, tapi mereka pakai istilah menambang. Kenapa menambang? Karena memang ini seperti pertambangan. Ini seperti orang menambang emas, cuman alatnya itu bukan pacul. Alatnya adalah program komputer. Bukan menambangnya itu di tanah, tapi menambangnya itu dalam dunia virtual dengan memakai komputer. Jadi seperti penambang emas, demikianlah kadang-kadang ada yang nemu, kadang ada yang enggak. Kalau ada yang nemu, dia menjadi sangat amat kaya raya. Kenapa kripto sekarang menjadi sangat amat heboh? Karena harganya naik gila-gilaan. Tapi kalau turun juga gila-gilaan. Tapi Bapak Ibu sekalian, terutama dalam 5 bulan pertama, tahun 2021, kita menemukan bahwa cryptocurrency ini semakin banyak sekali menjadi suatu arena untuk orang-orang melakukan jual beli transaksi. Saya kasih contoh 3 kripto. Umpama yang pertama itu ada namanya Dogecoin. Dogecoin ini sebenarnya adalah mata uang kripto yang sebenarnya di awal dibikin buat lucu-lucuan, ya. Boleh penciptanya dibikin buat lucu-lucu. Makanya gambarnya itu adalah anjing, ya. Dogecoin. Nah, Dogecoin ini kalau Bapak Ibu beli 10 juta rupiah di awal Januari, 10 juta rupiah di awal Januari tahun ini, maka pada bulan Mei uang itu nilai Dogecoin Bapak Ibu sekalian sudah menjadi 1,2 miliar, ya. Kenaikannya itu mencapai 120 kali lipat. Itu bukan main-main. Jadi nggak terlalu lucu lagi jadinya, ya. Lalu kemudian ada yang namanya yang tadi saya sebut Bitcoin. Kalau 5 tahun lalu Bapak Ibu beli Bitcoin 10 juta rupiah, contoh dipakai buat beli Bitcoin, maka nilai Bitcoin Bapak Ibu sekalian pada April tahun ini sudah naik 14.000%, 140 kali lipat menjadi 1,4 miliar. 10 juta menjadi 1,4 miliar, ya. Lalu ada yang namanya Ethereum. Ethereum atau Ether itu selama setahun terakhir Ether ini sudah naik hampir 16 kali lipat. Sehingga yang membuat itu satu anak muda ABG dari daerah Eropa Timur sana sekarang sudah memiliki harta belasan triliun. Nah, ketika saya berbicara tentang kenaikan nilai dan harga yang gila-gilaan ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekarang menjadi sadar, oh kenapa kripto ini menjadi pokok pembicaraan yang hangat. Dan pada saat yang sama Bapak Ibu sekalian, selama beberapa bulan terakhir ini, kita juga menemukan bahwa yang namanya bursa saham itu menjadi tambah ramai karena banyak orang terlibat di dalam jual beli saham tersebut. Nah, kalau saya bicara tentang harga yang naik, keuntungan dan sebagainya, Bapak Ibu kira-kira jadi ada minat nggak? Tertarik nggak untuk ikut yang demikian, ya? Saya bicara dulu tentang kripto, oke? Sebelum nanti saya bicara soal saham, investasi, judi, dan lain sebagainya, ya. Nah, saya ini tidak berhak mengatur uang yang saudara dapatkan dengan susah payah. Jelas sekali.
Bapak Ibu sekalian. Oke, ya. Uang itu mau diapain? Saya tidak punya hak mengatur. Tapi saya berharap bisa memberikan semacam arahan, semacam bimbingan lah, yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu panduan kira-kira mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh diikuti sesuai dengan apa yang saya dapat dari Tuhan. Yang kita mesti perhatikan ketika mendengar berita-berita demikian tentang kenaikan harga ini dan itu adalah kita mesti pahami satu aspek kejiwaan manusia yang namanya FOMO. F-O-M-O. FOMO. Fear of missing out. Yaitu takut nggak kebagian. Ya. Takut ketinggalan. Ini terjadi ketika kita mendengar seseorang, teman kita, kenalan kita, saudara kita, atau barangkali siapa saja, ternyata mendapatkan suatu keuntungan yang besar, apapun keuntungannya itu. Dan kemudian kita ini merasa bahwa kita mestinya juga bisa dapat, dan kadang-kadang kita merasa kita mesti berhak juga buat dapat. Nah, jadi jiwa kita ini bereaksi. Satu kali dengar cerita mungkin tidak berefek. Tapi kalau cerita itu diulang, dan ternyata bukan cuma si A yang dapat keuntungan, tapi si B juga, dan si C juga, lama-lama itu ya kita kalau nggak hati-hati bisa kena yang namanya FOMO, takut nggak kebagian. Nah, takut ketinggalan. Oke, FOMO ini memang bisa macam-macam lah ya. Takut ketinggalan berita juga bisa, dan lain sebagainya ya. Nah, FOMO ini mengandung unsur ada ketakutannya tadi itu, oke? Takut telat, takut ketinggalan kereta, oke? FOMO itu mengandung unsur iri. Ada unsur kenapa saya tidak boleh mendapatkan hal yang sama, ya. Dan ini tarikannya kuat sekali. FOMO itu mengandung unsur gengsi atau pride, ya. Karena kalau kita tidak ikut-ikutan mungkin atau kita ketinggalan takut dianggap sebagai orang bodoh. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ada rasa takut, ada iri, ada unsur gengsi. Dan kita menemukan bahwa FOMO ini adalah sesuatu yang sangat amat susah dilawan. Tarikannya itu atau dorongannya itu kencengnya bukan main. Ya. Saya bicara tarikan dan dorongan. Jadi dalam yang namanya situasi sekarang ini nih, maka tarikan dari luar ketemu sama dorongan dari dalam. Kesempatan dari luar ketemu dengan keinginan yang kuat juga dari dalam. Jadilah itu. Ya. Nah, kesempatan untuk menjadi kaya dengan cepat ketemu dengan keinginan untuk cepat kaya. Jadilah, jadi ya. Nah, di 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu perhatikan, ada di situ beberapa kata yang penting. Yang pertama adalah cinta uang. Yang kedua adalah memburu uang. Jadi di sini kita memahami ayat ini, kuncinya ada di situ. Cinta uang dan kemudian memburu uang. Dan itu membuat seseorang itu menjadi kena berbagai kesusahan. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui dalam hidup ini bahwa kita ini perlu uang. Itu jelas, ya. Nggak ada orang yang mengatakan dia tidak perlu uang dalam hidup ini ya. Kecuali kalau seorang mau tinggal di tengah hutan, itu lain ceritanya. Tapi secara normal bermasyarakat, kita ini memerlukan yang namanya uang. Tapi uang juga bisa menjadi candu. Seperti narkoba. Kalau kita tidak hati-hati. Saya beberapa khotbah yang lalu mengutip satu orang bernama Sam Polk. Sam Polk ini adalah seorang pedagang saham di Wall Street. Yang menceritakan bagaimana dia ini mengalami yang namanya kecanduan uang. Dan dia karang dalam artikel dan bukunya For the Love of Money. Demi cinta akan uang. Di mana dia menceritakan bahwa berapapun yang saya dapat, dan dia dapat banyak juta-juta dolar, masih muda sekali. Dia mengatakan itu tidak pernah cukup sama sekali bagi saya. Saya ini kecanduan katanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lain kali umpama ya, lain kali kalau
lagi sakit hati ya, coba buka dompet ya, dan kemudian coba pegang dan hitung uang cash yang ada dalam dompet. Ini yang ngomong bukan saya, ini yang ngomong adalah satu artikel yang menunjukkan bahwa memegang uang ya, memegang uang saja loh ya, pegang duit aja atau mikir tentang uang saja ternyata mengurangi rasa sakit dan bisa mengurangi juga luka akibat ditolak oleh orang. Jadi maksudnya adalah bahwa ternyata dampak uang itu terasa sampai kepada badan kita. Jadi demikianlah hebatnya itu kekuatan uang, ya, the power of money. Nah, jadi dengan memperhatikan hal ini, kekuatan uang dan juga berbagai kondisi kejiwaan kita, saudara-saudara sekalian, saya ingin berikan masukan saya buat Bapak Ibu sekalian, yaitu Bapak Ibu mesti waspadai cryptocurrency. Ya, waspadai itu. Ya, waspadai tidak hanya kripto, tapi hal-hal lain dalam hidup ini yang menjanjikan kekayaan dengan cepat. Apalagi kalau kekayaan tanpa perlu usaha. Pak, teman saya itu jadi kaya loh Pak, karena main kripto. Iya, saya mengakui saudara sekalian. Ya, itu bisa terjadi, sudah terjadi, ya, dan pasti akan ada yang demikian. Tapi saya ingin juga mengatakan bahwa ada juga cara lain untuk mendapatkan berkat selain daripada cara yang kita bicarakan ini. Nah, saya akan berikan alasan kenapa saudara sekalian mesti waspada dengan kripto. Nomor satu adalah karena ada ayat di Amsal pasal 10 ayat 22. Di Amsal 10 ayat 22, Bapak Ibu coba perhatikan ya. Amsal 10 ayat 22. Saya akan bacakan Alkitab versi dari namanya Alkitab yang terbuka, the Open Bible. Ya. Alkitab yang terbuka itu bilang demikian. Berkat Tuhan menjadikan kaya, dan dia tidak menambahkan kesusahan padanya. Kalau kita baca di dalam versi terjemahan baru, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan susah payah tidak menambahkannya. Maksudnya adalah begini, kalau versi terjemahan baru adalah, sekalipun kita susah payah kerja keras, sebenarnya bukan itulah sumber berkat kita, tetap dari Tuhan. Oke, tapi ini adalah terjemahan yang agak beda, karena dalam bahasa aslinya memang bisa dibaca demikian. Manuskrip tertentu memang ada sedikit perbedaan. Ya, berkat Tuhan menjadikan kaya dan dia tidak menambahkan kesusahan padanya. Jadi berkat Tuhan itu tidak membuat jadi banyak susah. Oke, kalau kita perhatikan bahwa dalam situasi kripto yang sangat amat tidak stabil, satu orang ngomong harganya naik, orang yang ngomong harganya turun, naik turunnya seperti roller coaster, itu banyak bikin orang stres. Banyak bikin orang itu jadi susah tidur, kadang-kadang jadi sakit karenanya. Ya, itu adalah sesuatu yang patut kita perhatikan. Yang pertama ini, oke. Lalu kemudian yang kedua, ya, yaitu mengenai legalitas daripada cryptocurrency. Ya, terlalu banyak ketidakpastian secara legalnya itu. Negara tertentu seperti Tiongkok dan negara-negara yang lain lagi yang melarang cryptocurrency di negara mereka. Tentu ada yang memperbolehkan ya. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang memperbolehkan ya. Tapi berarti ini belum diterima secara keseluruhan ya. Nah, tentu saudara akan mengatakan ya kalau gitu kan bukan berarti nggak boleh. Coba dengerin lagi ya. Yang berikut adalah begini, oke? Easy come, easy go. Uang panas istilah orang, uang gampang didapat itu gampang habis juga. Ya, tapi ada satu hal yang membuat saya ingin saudara-saudara perhatikan. Menurut saya, kripto adalah spekulasi dan judi. Ya. Spekulasi. Kenapa spekulasi? Begini, karena saudara tidak tahu sebenarnya nilai sebenarnya dari barang yang saudara beli itu berupa uang ini. Saudara ini membeli uang, ya, dan saudara nggak tahu sebenarnya nilai ini berapa. Ini beda dengan orang membeli saham. Ketika orang membeli saham, dia bisa menghitung sebenarnya ini saham terlalu mahal, apa terlalu rendah. Overpriced, undervalue, atau apa. Ya, ada hitung-hitungannya tuh. Kita bisa tahu kita ini beli apa. Nah, di kripto nggak terjadi sama sekali. Ya. Nah, judi itu
menjadi masalah besar sekarang karena kita sekarang bahkan tidak usah ke kasino untuk judi. Kasino datang ke kita. Kasino masuk ke rumah kita. Kasino sekarang ada di mana-mana ya karena melalui internet. Nah, judi adalah persoalan lama manusia. Ya. Waktu kota Pompei itu terkubur oleh abu daripada letusan gunung Vesuvius, maka ketika kota Pompei digali, para ahli arkeologi menemukan sesuatu yang menarik, menemukan 2 biji dadu. Ya, 2 biji dadu yang ada 6-nya di 2 bagian. Maksudnya ini terjadi penipuan, ya. Jadi zaman dulu pun sudah demikian itu, ya. Ada judi dan ada penipuan di dalam perjudian tersebut. Saudara sekalian, ada satu teori dalam dunia investasi namanya The Greater Fool Theory. Teori orang yang lebih bego, ya. Begini ceritanya, menurut teori ini, harga naik karena orang bisa menjual sesuatu barang dengan harga yang tidak masuk akal karena selalu ada orang yang lebih bego yang akan membeli. Sampai satu hari orang begonya habis, akhirnya di situ harga akan jatuh dan hancur. Ya. Nah, saya menilai bahwa teori The Greater Fool ini itu sekarang ini sedang terjadi dengan yang namanya cryptocurrency. Dalam baca di Matius 25, jelas itu di situ Tuhan Yesus bicara tentang yang namanya investasi. Dia mengatakan, memberikan cerita perumpamaan tentang satu orang yang pergi ke luar negeri dan kemudian dia mempercayakan hartanya kepada 3 orang hambanya. Masing-masing dikasih, ada yang 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Dan kemudian si orang ini kemudian kembali dan meminta pertanggungjawab. Dia minta supaya apa yang saya kasih ini mesti diperbanyak. Jadi investasi itu sesuatu yang sama sekali bukanlah sesuatu yang dilarang, saudara sekalian, malah dianjurkan oleh firman Tuhan. Jadi berkat-berkat dalam hidup kita, talenta dalam hidup kita mesti dikembangkan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi investasi bukan sesuatu yang tidak boleh, juga bukan sesuatu yang asing buat kita lah. Semua kita tahu investasi, bahkan orang yang tidak sekolah pun bisa tahu hal demikian. Membeli rumah itu adalah suatu investasi. Membeli contohnya adalah emas, sekalipun cuma 1-2 gram juga termasuk yang namanya dianggap sebagai investasi, diharapkan harganya naik. Nah, ada beda antara investasi dengan judi. Saya tunjukkan dengan simpel sekali ya, ini dipersimpel saja. Investasi itu untuk menghindari, memperkecil resiko kita melakukan investasi. Judi itu mencari resiko dan tidak peduli dengan resiko. Investasi itu ada tujuan, biasanya jangka panjang sekali, umpama dana pensiun hari tua. Sementara judi itu tidak ada tujuan yang demikian sama sekali. Lalu kemudian investasi itu memiliki sesuatu yang nyata, yang real. Sementara judi itu tidak ada yang demikian. Nah, unsur-unsur judi adalah begini. Saya berusaha mendapatkan keuntungan melalui kerugian orang lain. Jadi ini bukan win-win tapi win-lose. Mesti ada satu yang rugi dulu sebelum ada yang menang. Okay? Lalu kemudian unsur judi yang kedua adalah begini. Saya berusaha mendapatkan keuntungan dari seorang tanpa memberikan dia apa-apa yang bernilai. Tidak ada transaksi di situ, ya. Tidak ada pertukaran produk yang bernilai yang kalah pulang dengan tangan kosong. Lalu yang ketiga adalah unsur judi adalah saya berupaya mendapatkan keuntungan melalui resiko yang tidak wajar atau artifisial, resiko yang sebelumnya tidak ada, alias resiko yang dimunculkan, diadakan, ya. Nah, resiko yang sebelumnya tidak ada. Nah, jelas sekali Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini semua hal ada resiko. Nyebrang jalan aja ada resiko. Nah, jadi ya naik pesawat ya ada resiko, naik mobil ada resiko, lalu kemudian ya kita beli emas ya ada resiko, kita beli rumah juga ada resiko, pegang dolar ada resiko, pegang rupiah ada resiko, bisnis juga semua ada resiko. Nah, semua resiko ini adalah resiko yang wajar-wajar saja. Tapi judi itu menciptakan resiko yang tidak ada atau memperbesar resiko kehilangan uang. Itu yang harus kita perhatikan.
Saya kasih contoh. Berapa besar kemungkinan seseorang menang lotre di Kanada? Ya. Lotre itu namanya lotre 649. Ya. Berapa besar kemungkinan orang menang? Yaitu 1 di antara 14 juta. Kemungkinan menangnya itu. Di sambar petir, itu kemungkinan 1 di antara 57.000. Dibunuh teroris di Kanada, kemungkinannya 1 dari 650.000. Dengan kata lain, kemungkinan untuk menang itu sangat amat kecil sekali. Lebih besar kemungkinan kita disambar petir daripada menang lotre. Ya. Nah, bolehkah orang Kristen berjudi? Ada satu buku karangan, satu orang hamba Tuhan, Kas Kucarek, di mana dia mengatakan bahwa judi itu boleh karena tidak ada penipuan, kesempatan menangnya sama, dan hasilnya belum ketahuan. Ya. Jadi dia mengatakan dengan demikian mestinya boleh. Tapi secara umum gereja di mana-mana itu menyatakan judi sesuatu yang haram. Ya. Sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dari judi terang-terangan dengan kartu dan dadu, ya, sampai judi terselubung dengan berbagai bentuk, ya, dari ruang kasino sampai internet. Dari judi bola sampai tebak isi buah manggis, semua itu adalah dilarang. Mana ayatnya, Pak? Nggak ada, saudara-saudara sekalian. 11 perintah Allah nomor 11. Jangan berjudi. Nggak ada. Tapi apakah judi zaman itu tidak ada? Dan Alkitab memperbolehkan? Nggak juga. Coba perhatikan ya. Yesaya 65 ayat 11. Yesaya 65 ayat 11. Yesaya 65 ayat 11. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Ya. Gad itu dewa keberuntungan. Ya. Meni itu adalah dewa nasib. Jadi dari zaman dulu perjudian sudah ada. Ya. Dan firman Tuhan itu menentang orang-orang yang katanya menyajikan hidangan bagi dewa Gad, kasihkan anggur kepada dewa Meni, karena dengan demikian meninggalkan Tuhan dan melupakan gunungnya yang kudus. Ya. Jadi jelas sekali, saudara sekalian, dari sini kita menemukan adanya sesuatu tentangan Alkitab tentang yang namanya judi. Di bawah kaki salib, para prajurit main judi. Lempar dadu kan? Ya. Taruhannya apa? Jubah Yesus. Jadi bayangkanlah bahwa di cuman ya 2 meter di atas mereka itu, ya, di salib tersebut sedang terjadi satu peristiwa yang paling besar dalam sejarah umat manusia. Juru selamat dunia mati menebus dosa umat manusia. Tapi di bawah kaki salib itu mereka lagi asik judi. Dan tidak perhatikan sama sekali tawaran lain dari juru selamat, yaitu apa? Keselamatan kekal. Jadi saudara-saudara sekalian, saya tahu bahwa ada orang punya berbagai alasan buat judi lah ya. Ya, umpama ada orang perlu uang cepat mendesak, judi dipikir cara yang paling gampang. Ada orang anggap judi sebagai suatu rekreasi, buang stres. Ya. Judi itu seru, berikan semangat, nggak mikir sebentar persoalan yang ada. Ya. Juga untuk mengakrabkan suasana. Jadi heboh lah kalau judi lah. Ya toh, kalau kita cuman main kartu, nggak pakai tawuran apa-apa, nggak asik. Tapi kalau pakai duit, itu kan jadi asik itu ya. Demikian juga orang yang main golf, macam-macam, semuanya bisa dijadikan buat judi. Ya. Begitu ada taruhan, situasi jadi beda katanya. Nah, tapi itu jadi judi, saudara-saudara sekalian. Ya. Di kalangan orang Tionghoa, judi itu dianggap sebagai buang sial. Jadi kalau tahun baru, judi aja. Kenapa? Buang sial, segala sial tahun lalu dibuang melalui judi. Aneh juga itu. Ya. Saudara sekalian, orang judi karena serakah, orang judi karena malas. Ingin cari cara yang gampang dan cara cepat untuk mendapatkan yang namanya uang. Saudara terkasih, beberapa orang mengatakan perjudian itu diperbolehkan karena berbagai alasan. Ya. Satu, hidup sendiri adalah suatu perjudian. Petani berjudi. Ya, waktu dia tanam kan dia berjudi. Pengusaha juga berjudi, bikin produk belum tentu laku.
Saudara sekalian, pertanyaannya begini. Apakah ketika si petani lagi nyangkul itu, menggemburkan tanah, nabur benih, apakah dia berpikir bahwa dia lagi judi? Jelas enggak. Ya. Oke, barangkali ada kemungkinan dia bilang begini, ini kira-kira jadi nggak cocok, tahun ini jelek sekali. Tapi dia nggak kemudian mengatakan, ini saya coba akan judi. Nggak sama sekali. Demikian juga pengusaha. Nggak akan mengatakan ini perjudian, nggak. Ya, ini adalah perdagang, bisnis. Ya. Jadi, sebenarnya kembali kepada motivasi. Motivasinya para petani, para pengusaha sama sekali nggak ada yang ingin berjudi dengan upaya mereka. Ya. Ada orang bilang judi boleh kalau tujuannya baik, ya. Hasil judi 50% untuk persembahan di gereja. Saudara-saudara kasih, ya. Tujuan menghalalkan segala cara. Tolong ingat ya, bahwa ketika Nuh turun dari perahunya itu, dari bateranya itu, dia itu ketika mempersembahkan persembahan, dia hanya pilih binatang yang tidak haram. Yang haram enggak. Oke, ya. Lalu kemudian ada orang bilang judi itu boleh karena yang kalah kan udah tahu resikonya. Waktu dia masuk ke meja judi, dia sudah tahu dia bisa kalah. Ya, yang kalah tidak keberatan, katanya. Tapi saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan prinsip mengasihi sesama? Bukan masalah dia itu sudah siap kalah, bersedia kalah. Tapi apakah saya ini mau dapatkan sesuatu di atas kerugian orang lain? Ya. Lalu kemudian yang paling kuat katanya, alasan supaya judi boleh adalah para rasul kita juga berjudi. Oh, ada ayatnya? Ada. Oke. Kisah pasal 1. Ayat yang ke-18, 23 maksud saya, sampai 26. Kisah pasal 1, ayat 23 sampai 26. Ceritanya begini. Jadi, Yudas mati. Rasul 12, sekarang tinggal 11. Mesti dicari satu orang gantinya nih. Oke, nah sekarang cara nyari gantinya nih. Perhatikan ya. Ayat 23. Lalu mereka mengusulkan dua orang, ya, usulin dua orang nih. Yang pertama Yusuf, ini disebut Barsabas, yang juga bernama Justus dan Matias. Oke, ini dua orang nih. Padahal kursi cuma satu nih, ya. 24. Mereka semua berdoa, ini kuncinya ya. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini." 25. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya. Oke. 24. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Jadi rupanya Rasul Matias ini terpilih dari membuang undi. Apakah itu judi? Jelas bukanlah. Iya toh? Saudara pernah nggak nonton sepak bola? Sebelum mulai, nentuin siapa di mana, ya. Siapa yang mulai nyepak duluan? Itu wasitnya ngapain? Dia lempar koin. Itu judi bukan? Ngawur kalau saudara bilang itu judi. Itu sama sekali bukan judi, ya. Sekalipun dia lempar koin dan mengatakan, "Lu kepala, lu ekor, oke gua." Nah. Kan demikian saudara-saudara sekalian. Itu sama sekali bukan judi. Ya. Nah, jelas sekali juga tidak ada unsur perjudian dalam arti pertaruhan uang di situ itu. Ya. Sebaliknya para rasul kita justru melibatkan Tuhan melalui doa dan iman mereka. Ya. Mereka itu menghindari pengaruh manusia. Jangan sampai keinginan manusia politicking terjadi. Maka kita serahkan kepada Tuhan dalam doa dan kemudian memakai undian tersebut. Jadi dalam hal ini diperlukan iman yang besar untuk percaya bahwa Tuhan itu bisa memakai koin untuk memilih rasulnya. Tapi perhatikan, setelah pencurahan Roh Kudus, nggak pernah lagi cara demikian dipakai. Tolong diperhatikan. Ya. Buktinya apa? Di Kisah 13 ayat 1. Itu ada pemilihan tim misi. Ya. Mereka pakai undi lagi nggak? Oh, kita undi lagi deh siapa yang pergi? Enggak sama sekali. Karena kenapa? Di situ Roh Kudus sudah bicara. Pisahkanlah Paulus dan Barnabas bagiku untuk misi. Sudah beda ceritanya, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa pemilihan rasul pakai undian jadi judi boleh. Enggak benar sama sekali. Ya. Saudara perhatikan, ketika seorang berjudi, hubungannya dengan berbagai pihak gimana? Satu, hubungan dengan diri sendiri. Okay.
ada dalam diri kita manusia kekuatan-kekuatan yang berusaha mengontrol kita. Ya, di antaranya adalah keserakahan dan kemalasan. Ya. Mau banyak dan mau cepat. Nah, kalau seseorang berjudi, kalah atau menang, apakah itu akan memperkuat dua hal ini atau melemahkan? Jawabannya entah menang entah kalah, memperkuat. Kalah juga jadi tambah kuat keserakahannya, ya. Kemalasannya, ya. Menang juga, kalah menang sama saja saudara-saudara sekalian, ya. Kalah menang orang judi tetap jadi tambah penasaran, oke, tambah pengen. Itu hubungan saya dengan diri saya. Lalu kemudian hubungan saya dengan sesama saya. Yang tadi saya katakan itu, ya. Apakah saya mengasihi sesama saya dalam hukum yang kedua yang diajarkan Tuhan Yesus di Matius 22 itu, ya. Apakah masyarakat menjadi lebih baik dengan judi? Jawabannya jelas sama sekali enggak, sama sekali. Ya, kita tahu umpama contoh di Singapura yang melarang warga tertentu untuk masuk ke kasino yang mereka bikin sendiri. Karena mereka bilang ini ada masalah, ada problem dengan namanya perjudian, ya. Jadi kita mesti larang orang tertentu tidak boleh, ya. Lalu kemudian hubungan saya dengan Tuhan itu gimana? Apakah saya masih mengandalkan Tuhan saat saya berjudi? Oh iya Pak, kita itu sebelum judi itu berdoa dulu loh Pak. Oke. Ada demikian, oke. Saya jadi ingat tuh, ya, ada anak hamba Tuhan di Amerika Serikat mau merampok, ya. Sebelum merampok berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan dan tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan. Akhirnya doanya dijawab Tuhan dengan cara yang luar biasa sekali, yaitu Tuhan kirim polisi tangkap dia, ya. Saudara-saudara sekalian, coba kalau saudara-saudara nggak bisa tahan gitu ya, coba ajak Yesus ke meja judimu dan tanya sama dia, Tuhan Yesus ini yuk, ikut aku judi yuk. Dan tanya sama Yesus, Tuhan Yesus setuju nggak ya, ikut judi di sini? Ya, saudara-saudara terkasih, ya, saudara akan temukan jawabannya dengan cepat sekali. Saham, saudara-saudara sekalian, ya, bagaimana dengan saham? Apakah termasuk judi? Saham Bank X. Ya, satu bank ketika Maret tahun lalu harganya itu 22.000, ya. Sekarang sudah jadi 30 sekian ribu, ya. Keuntungan besar sekali, ya. Apakah itu suatu judi? Ya, bukan, ya. Begini, oke. Saham itu ada mirip-miripnya dengan judi dan dengan gampang bisa berubah menjadi judi. Memang ada orang yang anggap jual beli saham itu sebagai bentuk perjudian yang legal. Unsur resiko itu ada. Untung besar, untung rugi bisa terjadi. Tapi pertanyaan apakah saham termasuk judi adalah pertanyaan yang salah. Ya. Sebab segala sesuatu bisa dijadiin judi. Dari sepak bola, saudara sekalian, sampai yang saya bilang tadi itu, yaitu isi buah manggis. Ya. Plat nomor, okay. Siapa uskup, kardinal, atau paus yang berikut itu bisa dijadiin judi segala macam. Okay. Siapa perdana menteri yang baru, presiden yang baru, itu semua bisa dijadiin judi, bisa. Jadi seharusnya pertanyaannya bukan apakah saham itu termasuk judi, okay. Tapi adalah kapan saham itu jadi judi, kapan dia tidak. Itu pertanyaannya. Ya, karena sekali lagi, segala sesuatu, bukan hanya saham, bisa dijadikan judi. Maka kita perlu mewaspadai. Ya. Intinya, saudara-saudara sekalian, adalah anjuran dari orang-orang anak-anak Tuhan yang ada di bursa saham menganjurkan supaya kita itu melakukan jual beli saham kita untuk investasi jangka panjang. Ya. Jadi jangka panjang bukan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun. Lalu kemudian saudara sekalian, adalah penting buat kita menyadari, kalau saudara-saudara umpama ingin melakukan perdagangan saham, ingin jual beli saham, saudara lakukan itu bukan dengan uang yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak pakai uang untuk sekolah anak, tidak pakai uang untuk pensiun hari tua. Saudara pakai uang yang ada kelebihan dan siap hilang sama sekali uangnya itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang penting adalah motivasi kita. Ya. Orang suka berpikir mencari uang dengan jual beli saham itu adalah sangat gampang sekali. Ya, dengar cerita si A, si B. Saudara sekalian, membeli saham itu adalah membeli perusahaan loh. Ya,
Saudara-saudara kalau beli rumah, saudara periksa nggak rumahnya baik-baik? Kalau beli mobil, periksa nggak? Periksa kan? Ya apalagi sama juga dengan saudara membeli perusahaan. Saudara perlu memeriksa semuanya, mencari tahu. Ya. Nah, jadi karena itu, saudara sekalian, hindari yang namanya keserakahan di situ. Ya, perlu kita waspadai. Ya, investasi jangka panjang itu kuncinya. Ya. Money game, saudara-saudara sekalian, money game. Ya, kegiatan pengumpulan dana atau uang atau menggandakan uang yang pada prakteknya adalah memberikan komisi atau bonus yang diambil dari uangnya anggota yang baru masuk. Jadi demikianlah ini saling numpuk, maka namanya piramida ya atau Ponzi. Yang menemukan cara gini buat nipu orang itu namanya Charles Ponzi. Ya. Money game menjanjikan uang besar dalam waktu yang singkat dengan usaha yang sangat amat minimal. Ya. Mengandalkan satu sifat dasar manusia, yaitu yang namanya serakah. Ya. Termasuk ini pun juga dalam gereja seringkali terjadi yang namanya money game. Ciri-ciri money game Bapak Ibu sekalian adalah begini. Untuk bergabung harus bayar. Satu, untuk bergabung harus bayar. Nomor dua, kadang ada produknya, kadang tidak ada. Ya. Produknya itu nggak penting sama sekali. Ya. Nomor tiga, anggota mendapat hak untuk merekrut orang lain yang akan didorong untuk merekrut orang lain lagi. Ya. Nomor empat, anggota dibayar karena rekrut banyak. Ya, bukan karena berhasil jual produk kepada mereka. Intinya seperti itu. Money game secara umum akan bertahan rata-rata 3 tahun. Ya. Ada yang lebih nggak? Ada. Ya. Madoff, ya, Bernie Madoff. Saya pernah cerita ini 3 minggu lalu. Itu Ponzi scheme-nya itu paling besar dalam sejarah, 150 miliar dolar Amerika Serikat, 2.200 triliun. Ya. Itu perputaran Ponzi scheme-nya. Dia bertahan puluhan tahun karena memang sangat pintar sekali. Ya. Tapi secara umum Ponzi scheme pada satu titik pasti dijamin akan kolaps. Dan yang buntung itu adalah yang masuk belakangan. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya semua kembali kepada yang namanya rasa cukup dan mengucap syukur. 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kalau gitu kapan majunya dong Pak? Oke, dengerin kata-kata orang ini ya. John Rockefeller yang punya harta 5.500 triliun. Rockefeller ini, saudara-saudara sekalian, menjelang tuanya itu jadi seorang yang sangat dermawan, bagikan banyak sekali hartanya untuk pembangunan gereja dan buat menolong orang-orang terutama beasiswa melalui Yayasan Rockefeller. Coba baca kata-katanya ya. Allah memberi saya uang, saya percaya bahwa kekuatan untuk mencari uang adalah anugerah dari Allah untuk dikembangkan dan dipakai semampu kita untuk kebaikan umat manusia. Setelah dikaruniai dengan kemampuan yang saya miliki, saya percaya adalah tugas saya untuk mencari uang lebih banyak lagi dan memakai uang yang saya dapat untuk kebaikan sesama menurut tuntunan hati nurani saya. Jadi saudara-saudara sekalian, orang bisa punya rasa cukup dan kemudian tetap dia bisa mencari lebih lagi dengan tujuan untuk menolong sesama sesuai dengan tuntunan daripada Tuhan melalui hati nuraninya. Jadi saudara terkasih, silakan berinvestasi, silakan mencari uang lebih lagi saudara sekalian. Tuhan berikan saudara kesempatan, kemampuan, koneksi, kepintaran, go for it. Pakailah talenta itu untuk menjadi berkat lebih besar lagi saudara-saudara sekalian. Tapi yang sudah ada harus diterima dengan ucapan syukur. Dan ucapan syukur itu membuat kita mampu untuk melihat, menyadari, dan menghargai yang sudah ada. Sehingga sekalipun kita nggak dapat apa-apa lagi, ya, kita tetap bisa bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, ini saja sudah cukup. Apalagi kalau kita tujukan pandangan kita kepada sorga. Dan menyadari saudara-saudara sekalian,
bahwa apapun yang kita terima di dunia ini tidak ada bandingannya dengan sorga. Dan mengingat-ingat saudara sekalian, bahwa apa yang kita dapatkan harta di dunia ini akhirnya tidak akan kita bawa sama sekali. Jadi saudara-saudara sekalian, saya menganjurkan kita semua untuk menjaga hati kita, memperhatikan hati kita, supaya hati kita jangan penuh dengan keinginan akan hal-hal dunia di sini, karena itu akhirnya menghambat firman Tuhan bekerja dalam hidup kita, seperti kata Tuhan Yesus. Maka pada hari ini saudara sekalian, dalam khotbah hari ini saya mengajak kita untuk boleh datang ke hadapan Tuhan dan kita bereskan hati kita dari keinginan-keinginan untuk menjadi cepat kaya saudara-saudara sekalian. Sebaliknya hati kita penuh dengan ucapan syukur dan siap dipakai Tuhan jadi berkat lebih besar lagi. Jikalau saudara-saudara sungguh demikian, saudara kasih, saya ajak kita semua sama-sama boleh bangkit berdiri. Izinkan saya berdoa buat saudara-saudara sekalian. Ya. Tuhan Yesus, hamba mohonkan berkat diturunkan atas kami semua. Karena yang dalam Engkau memang adalah berkat semata. Tapi secara khusus sama berdoa Tuhan, supaya Tuhan boleh oleh karya Roh Kudus membereskan hati kami sekalian, sehingga hati kami sungguh-sungguh bisa bersih di hadapan Tuhan. Bersih daripada cinta akan uang, bersih dari keinginan memburu uang. Sebaliknya Tuhan, kami penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dan rasa cukup. Sehingga Tuhan, apa yang Kau berikan kepada kami sungguh sudah cukup buat kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Hati kami bersih Tuhan. Dari segala keinginan untuk kami ini boleh memburu uang, maka Engkau boleh percayakan berkat bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi dunia yang demikian kacau ini, kiranya terang firman-Mu menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan. Nyatakan berkat-Mu atas apa yang kami kerjakan. Pekerjaan kami, usaha kami semuanya, Engkau libatkan, kami libatkan kuasa Roh Kudus atas semua yang kami kerjakan. Berkati anak-anak muda yang sedang sekolah Tuhan, yang sedang kuliah. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka ya Tuhan, kami akan menikmati berkat Tuhan dengan sangat amat indah. Terima kasih Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit Tuhan. Jamaah yang sedang dalam kelemahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau dari sorga menyatakan belas kasihan-Mu atas Indonesia, atas bangsa kami ini Tuhan. Dan Tuhan tolong bangsa kami tidak terpuruk dalam situasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati tim Praise and Worship, berkati tim media Tuhan, berkati yang berulang tahun, yang sudah lalu, berkat Tuhan dilimpahkan kiranya atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan berkati kami sekalian di akhir ibadah ini. Terima kasih. Saudara, saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.